Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Insyaallah kita semuanya senantiasa berada di dalam kesehatan, kebahagiaan, dan kecukupan. Dan semua itu semoga berada di dalam barakah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang kesempurnaan agama Islam. Pada materi yang lalu kita bicara tentang Islam itu kalau diibaratkan sebagai satu bangunan, dia terdiri dari pondasi yang di sana ada syahadat dan rukun iman, ada tiang-tiang penyangga dan dinding-dindingnya, di sana ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga ada atapnya, yakni dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, hari ini kita masih akan lanjutkan tentang kesempurnaan agama Islam. Materi kita tentang karakteristik agama Islam. Kalau kita sudah paham bahwa agama Islam itu sempurna, agama Islam itu mengatur keseluruhan sisi-sisi kehidupan, maka kemudian ada pertanyaan, bagaimana karakteristiknya agama Islam itu? Kalau dia mengatur semua sisi-sisi kehidupan, apakah karakteristik agama Islam itu mampu menyesuaikan dengan zaman? Nah, baik, hari ini kita bicara tentang karakteristik agama Islam. Yang pertama, agama Islam itu sempurna. Sudah kita pahami pada materi yang lalu. Semua sisi kehidupan itu ada aturannya di dalam Islam. Semua sisi kehidupan itu ada rujukannya di dalam Islam. Maka apapun profesi kita saat ini, ya kita kembali merujuk kepada agama Islam. Pelajar, mahasiswa, pedagang, abdi negara, semuanya ada rujukannya di dalam agama Islam. Mari kita merujuk ke sana, sehingga kemudian semua sisi pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah pada Allah yang akan mendatangkan pahala. Itu karakteristik pertama. Islam itu sempurna. Yang kedua, Islam itu penuh nikmat. Semuanya serba berpahala. Di dalam Islam itu semuanya serba berpahala. Kenapa serba berpahala? Karena semuanya adalah ibadah. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu adalah ibadah. Coba cek kembali di dalam materi tentang niat yang telah dulu. Semua kebiasaan baik akan menjadi ibadah kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah. Maka semua kebiasaan baik akan berpahala ketika itu beribadah, diniatkan untuk ibadah. Makan kita berpahala, tidur kita menjadi ibadah yang berpahala, kerja kita menjadi ibadah yang berpahala. Pokoknya semua sisi kehidupan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu akan menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu nikmat? Maka Islam itu penuh dengan nikmat. Kalau kita mau jujur kan sesungguhnya kita ini antara berbuat baik dan berbuat tidak baiknya lebih banyak berbuat baiknya. Apapun profesi kita, kalau dibandingkan berbuat baik dengan tidaknya, itu lebih banyak berbuat baiknya.
Cuma masalahnya apakah berbuat baiknya itu sudah bernilai ibadah atau belum. Nah ini tergantung pada niatnya gitu. Maka nikmat semuanya. Bahkan ketika datang satu yang tidak kita sukai, itu pun juga nikmat. Sakit itu akan menghapus dosa. Nah itu kan nikmat. Maka Islam itu penuh dengan kenikmatan. Itulah karakteristik Islam. Yang ketiga, Islam itu sesuai dengan fitrahnya. Islam itu sesuai dengan sisi-sisi kemanusiaan manusia. Tidak ada yang menyelisihi fitrahnya manusia. Manusia itu punya rasa malu. Maka Islam juga mengatur persoalan menutup sisi-sisi rasa malu itu. Sehingga identitas sisi kemanusiaan dia tetap terjaga. Fitrahnya seorang laki-laki, fitrahnya seorang perempuan, fitrahnya seorang ibu, fitrahnya seorang anak, semuanya Islam itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahwa manusia ingin berpikir mengembangkan diri, Islam juga memperbolehkan itu, gitu ya. Maka semua sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena memang Islam itu diturunkan oleh Allah, zat yang maha mengetahui tentang manusia, zat yang menciptakan manusia. Maka Allah sangat mengetahui kita. Maka Islam diturunkan untuk kita manusia sesuai dengan fitrahnya. Islam mengatur agar manusia itu tetap berjalan kepada fitrahnya. Islam mengatur agar manusia ini tetap lurus kepada fitrahnya sebagai seorang manusia. Yang ketiga, yang keempat, Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Islam itu sesuai dengan, misalkan gini, kita ambil contoh dulu sekali ketika Islam itu datang, belum ada pemahaman tentang kalau di tempat yang tinggi itu oksigennya akan berkurang. Tetapi Al-Quran sudah memberitakan itu. Ketika seseorang so'adu fis sama, seperti dia berada di ketinggian gitu, dia akan sesak, nggak bisa bernafas. Ternyata sekarang berita itu benar bahwa kita semakin ketika tinggi kita, kadar oksigennya semakin rendah sehingga kita semakin sulit untuk bernafas. Semua perkembangan zaman itu, perkembangan ilmu pengetahuan, Islam sudah ada rujukannya. Oke. Semuanya, oke. Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, yang selanjutnya, Islam bisa sesuai dengan perkembangan zaman itu karena ada aturan yang tetap dan ada aturan yang fleksibel. Misal contoh kasus babi itu haram, tetap itu aturan. Tetapi babi yang haram itu menjadi boleh dimakan ketika seseorang dalam kondisi terpaksa, tidak ada makanan. Kalau tidak makan itu maka mati. Dalam kondisi terpaksa itu maka boleh makan daging babi. Nah itu fleksibel. Dia tetap kuat, tetapi pada satu sisi dia fleksibel. Jadi hukum itu bukan mati, hukum itu hidup. Yang karena hidup dia mewadahi kalau ada hal-hal yang memang perlu pintu darurat. Nah, contoh yang lain, zakat itu sudah pasti. Zakat pertanian
pasti. Tetapi kemudian ada perkembangan zaman hari ini, namanya pertanian tidak hanya bahan pokok, tapi boleh jadi pertanian itu pertanian yang sekunder, petani bunga. Nah, bagaimana kemudian? Nah, kemudian aturan tentang zakat itu juga berkembang, menyesuaikan, bukan berubah tetapi berkembang. Tetap aturannya, ada perkembangan baru yang kemudian ini aturan tentang zakat kemudian berkembang. Karena tadi ada fleksibilitas di dalam aturan, sehingga kemajuan zaman akan selalu bisa diikuti. Nah, itu aturan-aturan yang fleksibel. Berikutnya, Islam itu risalahnya satu, yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu. Kalau kita ngomong Islam, maka rujukannya adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Sehingga tidak ada Islam versi A, versi B, versi C, nggak ada. Islam itu ya satu Islam. Kitab sucinya sama, Al-Quran. Rujukannya Al-Quran, hadis. Sama semuanya, rujukannya sama. Kalaupun kemudian ada perbedaan penafsiran, itulah sisi-sisi manusiawi di dalam keislaman. Di fitrah manusia itu berbeda, maka penafsiran itu juga berbeda. Ya fitrahnya aja biasa. Oke, satu saat insya Allah kita akan berbicara, ada materi tentang perbedaan, menyikapi perbedaan di dalam Islam. Prinsip dasarnya adalah Islam itu risalahnya satu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Islam yang lain. Islam rujukannya jelas, risalahnya satu. Nah, karakteristik berikutnya, Islam itu memperhatikan kebutuhan akal, kebutuhan fisik, dan kebutuhan hati. Manusia itu terdiri dari akal, fisik, dan hati. Maka ketiga kebutuhan itu dicukupi. Afala ta'qilun, itu merangsang kita untuk memenuhi kebutuhan akal. Tapi zikir itu menenteramkan hati, kebutuhan hati yang juga penuhi. Tapi Islam juga mengatur tentang makan. Makanan itu adalah halal dan thayyib, memenuhi kebutuhan fisik. Dan yang dinamakan adil di dalam diri kita itu, adil pada diri sendiri itu adalah ketika kita memenuhi kebutuhan akal, memenuhi kebutuhan fisik, dan juga memenuhi kebutuhan hati. Dan Islam mengajarkan agar kita adil pada diri sendiri. Jadi itulah karakteristik agama kita, karakteristik agama Islam yang harus kita pahami bersama. Islam itu sempurna, syamil, mutakamil. Islam itu penuh dengan kenikmatan. Islam itu sesuai dengan fitrah. Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Islam itu ada aturan yang tetap dan ada aturan yang fleksibel. Islam itu risalahnya satu. Islam itu memperhatikan kebutuhan akal, kebutuhan fisik, dan kebutuhan hati. Itulah materi kita tentang kesempurnaan agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Seluruh kebenaran datanya dari Allah. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.